Komplotan pengedar narkoba digulung Polresta Bandar Lampung Selasa siang. Tersangka 6 orang, mereka bernama Mas Dukin, Wira Setia, Irawan Saputra, Bintang Hadi, Hoirul dan Rohadi, seluruhnya warga Bandar Lampung. Dari para tersangka, polisi menyita beberapa paket ganja dan belasan paket sabu-sabu. Menurut polisi, pengungkapan kasus peredaran narkotika tersebut hasil dari penyelidikan maraknya transaksi narkoba di media sosial. Para tersangka memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dan calon pembeli. Penjualannya kemudian menggunakan sistem mapping atau meletakkan narkoba di tempat tertentu yang kemudian diambil sendiri oleh pembelinya. Ada yang menggunakan media sosial, janjian bertemu di suatu tempat. Pelaku meletakkan barangnya di tempat tertentu yang sudah disepakati, kemudian itu pelaku yang jual ya tempat, kemudian pelaku yang beli ini akan ngambil di sana. Dari hasilnya itu kemudian bisa nanti dia pakai sendiri atau pedagang lagi, misalnya seperti ini ya. Oke, itu pakai Instagram. Ini sedang kami kembangkan juga. Atau memang yang dia bawa, tapi kemudian yang konvensional biasa dia dari Malaysia. Selain ganja dan sabu-sabu, polisi juga menyita ponsel, timbangan digital, dan uang hasil penjualan narkoba para tersangka sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasok dan para pembeli narkoba. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Bandar Lampung mendapat sorotan dari berbagai pihak karena dianggap lambat menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis berupa medical check-up atau MCU yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Padahal program tersebut resmi dimulai sejak 1 Februari 2025. Program pemeriksaan kesehatan gratis diperuntukkan semua masyarakat, mulai dari balita hingga lansia, guna mendeteksi penyakit sejak dini serta menekan angka kematian. Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyatakan program tersebut inisiatif pemerintah pusat yang sangat baik, namun implementasinya di Kota Bandar Lampung belum berjalan sesuai harapan. Tapi respon dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mungkin agak lambat terkait ini, sehingga masyarakat yang sudah memulai menggunakan program ini ke puskesmas masing-masing belum bisa dilayani karena keterlambatan informasi ke masyarakat ataupun sosialisasi ke masyarakat. Sementara itu, petugas Puskesmas Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung mengatakan belum berjalannya program tersebut karena masih kekurangan sarana dan prasarananya. Mereka sedang mengajukan bantuan perlengkapan kesehatan pada program tersebut. Kalau untuk program pemeriksaan kesehatan gratis, sudah bisa dilakukan di puskesmas mulai bulan Februari, dan saat ini kita sedang tahap pengajuan BMHP, alat kesehatan dan BMHP untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi kalau masyarakat mau mengakses langsung satu mobile untuk pemeriksaan kesehatan gratis, bisa langsung dilaksanakan. Itu nanti seperti apa sih Bu, pasien datang ke sini? Karena kan kita harus mendaftar dulu. Apakah dengan menunjukkan tiketnya saja sudah bisa atau ada proses lain yang akan nanti harus dilewati oleh pasien sendiri? Ya, kalau misalkan memang pasiennya sudah ada tiket, kita langsung ke pendaftaran, kita scan barcode, kita bisa langsung melaksanakan MCU-nya. Tapi kalau misalkan pasien memang belum ada tiket, kita bantu untuk mendaftarkan di satu CAT. Namun untuk warga yang ingin mendaftar pemeriksaan kesehatan gratis sudah bisa melalui aplikasi resmi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus HIV/AIDS masih jadi ancaman serius yang harus dicegah sejak dini. Di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Lampung Barat, pada Januari 2025 masih merawat satu pasien pria dewasa yang positif menderita HIV/AIDS. Menurut pihak rumah sakit, pasien tersebut berasal dari luar Kabupaten Lampung Barat, dan ia merupakan satu dari 12 pasien HIV/AIDS yang terpapar pada 2024. Dan hingga kini masih menjalani rawat jalan secara rutin. Pada tahun lalu, dari 12 pasien HIV/AIDS, satu diantaranya meninggal dunia. Rincian para pasien yakni 2 pasien adalah perempuan dewasa dan 10 lainnya pria dewasa.
Jadi data penderita HIV yang berobat ke Rumah Sakit Alimuddin Umar di tahun 2024 itu tercatat sebanyak ada 12 orang, ya. Ada 12 orang di mana 2 orang itu perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Semua penderitanya adalah dewasa. Dari 12 orang tersebut itu 4 orang itu berasal dari kabupaten di luar Kabupaten Lampung Barat. Tercatat juga bahwa dari 4 orang tersebut di luar Kabupaten Lampung Barat itu 1 meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alimuddin Umar, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk dan meninggal di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Muluk. Pada awal tahun ini, belum ditemukan ada pasien baru yang terpapar HIV/AIDS. Dokter menyarankan pencegahan HIV/AIDS diantaranya tidak melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, menggunakan alat pengaman atau kontrasepsi, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, hingga menutup luka dengan perban atau bahan lain yang aman. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.